Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para guru, para asatidz, wabil khusus guru kita Ketua MBC NU se-Kabupaten Bekasi, para ketua-ketua lembaga dan badan otonom NU Kabupaten Bekasi, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu fatayat ya, yang alhamdulillah pada kesempatan bisa hadir di tempat ini, yang kami muliakan para ketua organisasi Islam dan juga ketua-ketua organisasi lintas agama yang menyempatkan hadir di tempat ini, ahlan wa sahlan, dan segenap dosen INISA, para dewan guru, para asatidz, anak-anakku sekalian, para santri Yaping, dan juga para pelajar, ketua OSIS dan ketua Rohis dari SMA, SMK, dan sekolah-sekolah menengah atas se-Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah semuanya sudah hadir semuanya, dan seluruh tamu undangan yang ada di kesempatan ini, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus diberikan keistimewaan dengan adanya fadilah silaturahim, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Satu yang belum saya tersebut ini ya, nggak ditulis di depan, mohon maaf. Ketua PLT PCNU Kabupaten Bekasi, Bapak Ki Haji Ato Romli Mustafa. Alhamdulillah, sabar Ki Ato ya, terus bekerja, terus berjalan ya, apapun rintangannya tetap kita akan terus berjuang insyaallah ya. Alhamdulillah kita semuanya bisa bertemu bersilaturahim pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan acara halal bihalal, sekaligus nanti ada seminar yang akan dilaksanakan sebagaimana kerjasama dari PCNU Kabupaten Bekasi bersama dengan Pondok Pesantren Yayasan Bimbingan Islam An-Nurul Kasyaf dan juga dengan Institut Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi INISA, dan tentu saja diprakarsai juga oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil manfaat yang besar dari acara ini, wabil khusus halal bihalalnya. Namanya halal bihalal, kita saling buka hati, kita saling memaafkan, apalagi masih ada di bulan Syawal. Mudah-mudahan berkah dari Ramadan yang sudah kita lewati dan sekarang di bulan Syawal ini adalah mengalir untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa saling memaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin jika ada hal-hal yang selama ini saat kita bertemu, bergaul, berteman, ada hal-hal kurang berkenan di antara kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah ini hadir juga Ibunda Hajjah Nur Haidah Abdillah selaku pembina Yayasan Bimbingan Islam An-Nurul Kasyaf. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, dan bisa membimbing kita semuanya agar menjadi orang-orang yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabatnya serta seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti petunjuk dan juga bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya juga termasuk umatnya yang telah mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di samping pusara dari
Kiai Haji Al-Maghfurlah Kiai Haji Dr. Nes Muhammad Dom Anwar bin Haji Anwar, pendiri Yayasan Perguruan Islam An-Nurul Kasyaf, juga sebagai salah seorang pendiri pelopor PCNU Kabupaten Bekasi. Beliau punya niat yang sangat kuat, yang sangat besar, yang sangat luhur untuk membangun, memajukan, bahkan menghidupkan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bekasi. Karena pesantren Yaping ini juga memang munculnya dulu itu karena ada keresahan masyarakat terkait dengan masalah tidak adanya pendidikan agama Islam yang mapan di Tambun Selatan ini. Lalu kemudian beliau diundang ke Yaping ini, waktu itu masih jadi mahasiswa ya, di UIN atau dulunya namanya IAIN Jakarta, diundang ke sini dan alhamdulillah terus diberikan mandat amanat untuk membangun pesantren ini. Bukan hanya membangun pesantren, beliau juga prihatin dengan kondisi keagamaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kalangan masyarakat Tambun Selatan ini. Karena itu dengan beberapa tokoh yang lain beliau memprakarsai bersama-sama untuk membangun, mendirikan PCNU Kabupaten Bekasi sebagai wadah silaturahim, juga wadah untuk talabul ilmi, mencari ilmu dan mengembangkan keislaman yang sesuai dengan jalan yang telah diajarkan oleh para pendahulu kita, yaitu para ulama-ulama salafus saleh yang memiliki kebijaksanaan di dalam beragamanya. Alhamdulillah, perjalanan PCNU Kabupaten Bekasi sesuai dengan harapan beliau, meskipun mungkin akhir-akhir ini sering sekali terjadi ini dan itu, terjadi masalah-masalah percikan-percikan biasa, namanya juga organisasi, nggak ada yang mulus-mulus aja. Kalau mulus-mulus aja mah bukan organisasi Pak ya. Namanya organisasi pas saya jalan tol ya, nggak ada yang jalan tol, pasti ada percikan-percikan, ada gesekan-gesekan. Oleh karena itu saya mengingatkan hal tersebut adalah supaya kita sama-sama mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari niat ikhlas, niat tulus, dan juga niat mulia yang diinginkan, yang diniatkan oleh para pendahulu kita di Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Bekasi. Beliau ingin agar Tambun Selatan khususnya dan Kabupaten Bekasi secara umumnya ini umat Islamnya pinter-pinter, ngerti-ngerti dengan agamanya, sehingga nggak gampang dibohongin kalau ngerti agama. Yang kedua, beliau juga dan seluruh para pendiri PCNU Kabupaten Bekasi ingin agar Islam yang diajarkan di sini adalah Islam yang bisa membawa kedamaian. Karena Islam yang diajarkan Nabi itu punya prinsip rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kasih sayang kepada seluruh umat semesta. Bukan hanya kepada umat Islam, ini menjadi fokusnya umat Islam, tetapi juga kepada seluruh alam semesta, kepada siapa saja, baik kepada non muslim maupun saudara-saudara kita yang lain. Untuk itulah Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, para tamu undangan yang kami muliakan, kesempatan hari ini adalah halal bihalal kita sama-sama merenungkan kembali misi utama yang harus kita emban untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita, khususnya para pendiri Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bekasi. Mari kita rukun, mari kita bareng-bareng ya, jangan sampai saling sikut, saling ini demi sesuatu yang diharapkan untuk masing-masingnya, tetapi kita bareng-bareng karena niat kita sama, goalnya adalah liridhoillah, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jalannya bisa berbeda-beda, tetapi dengan perbedaan itu jangan kita jadikan sebuah perpecahan. Perbedaan itu adalah rahmat yang bisa kita jadikan sebagai pemicu semangat kita agar bisa berbuat lebih baik, khususnya untuk PCNU Kabupaten Bekasi. Yang kedua, kita juga berharap acara ini dapat memberi manfaat yang besar bagi kita semuanya, khususnya calon-calon generasi dan tokoh-tokoh masa depan, anak-anakku sekalian, para santri, para pelajar, baik dari Yaping maupun dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar Kabupaten Bekasi. Acara ini penting karena Bekasi sekarang ini sudah bukan lagi multikultural ya, sudah macam-macam ya.
Bekasi ini penyangga daerah istimewa atau DKI Jakarta, penyangga Jakarta yang orangnya sudah berbagai macam, dan biasanya banyak yang tinggal di Bekasi. Jakarta rumah udah mahal ya, jadi nyerempet-nyerempet minggir akhirnya ke Bekasi ya. Banyak yang kerja di Jakarta tapi tinggalnya di Bekasi, dari mana saja, dari suku apa saja, dari background keluarga dan masyarakat yang berbeda-beda, mereka berkumpul. Akhirnya kemudian tanpa ada orang yang bisa membimbing dengan baik, maka dikhawatirkan pemahaman terhadap agama ini bisa jatuh kepada hal-hal yang tidak benar. Kita sudah sering melihat bahwa sekarang orang mudah banget dipanggil sebagai ustadz ya. Ustadz itu udah gelar sangat gampang didapati, asal udah pakai apa namanya atribut ustadz aja, pakai sorban, pakai peci ataupun pakai udang-udang ya, udah langsung ustadz. Padahal mungkin belajarnya belum belajar yang tepat, belum belajar yang benar kepada guru yang benar. Masyarakat kita mudah tertipu dengan penampilan. Kalau sudah penampilannya mencerminkan orang alim, udah langsung dianggap orang alim aja, padahal belum tentu juga ya. Bahkan saya pernah lucu mendengar cerita orang Indonesia itu kalau melaksanakan haji ke Arab Saudi, Pak, dikiranya semuanya di sana itu adalah keturunan Nabi ya. Jadi siapa aja orang-orang Arab itu kalau ketemu cium tangan mereka semuanya ya. Itu ya, asal tampangnya Arab udah cium tangan aja, padahal belum tentu ya. Pernah ada kejadian tukang sapu Masjidil Haram ya, dicium tanganin gara-gara tampangnya Arab. Ini keturunan Nabi, ini langsung cium tangan aja ya. Ini kan berarti pemahamannya yang harus kita luruskan. Manusia itu sama ya, orang Arab la fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa, nggak ada bedanya orang Arab, orang mana, orang Cibuntu, orang pelosok mana ya, nggak ada bedanya. Yang bedain adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman perlu dilurusin agar masyarakat kita nggak gampang terpengaruh, nggak gampang terpesona dengan penampilan zohiriyah, lahiriahnya saja, tetapi biar mereka betul-betul bisa mendapat pedoman-pedoman yang pantas untuk dipedomani. Dan ini adalah upaya serta tugas kita bersama. Sekarang kita sudah dikepung dengan pemahaman-pemahaman yang dikit-dikit semuanya salah ya, dikit-dikit semuanya bid'ah, dikit-dikit semuanya masuk neraka ya. Jadi kok Islam itu kok menakutkan banget. Kadang-kadang orang non muslim jadi berpikir ini masuk Islam bukan malah bahagia, malah jadi sengsara, karena dikit-dikit salah, dikit-dikit masuk neraka. Serem banget, karena seperti itulah yang dibangun oleh neraka. Padahal Nabi gampang banget orang yang belajar kepada Rasulullah SAW, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, kata Nabi. Siapa yang akhir pembicaraan ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Gampang banget ya. Ini cuma contoh bahwa begitu Rasulullah memudahkan orang untuk bisa memahami Islam sehingga mereka tidak takut dengan agama ini. Para pesantren rata-rata memang membatasi pembacaan kitab fikih nggak sampai bab jihad ya. Kalaupun dibaca bab jihad itu udah kelas-kelas tinggi, udah kelas-kelas di atas, sekolah menengah atas lah, udah santri-santri senior yang dibacain bab jihad. Tapi ini baru masuk Islam, baru kenal Islam, yang pertama kali dibaca bab jihad ya. Jadi kita jihad fisabilillah, akhirnya salah pahamnya ya, dikit-dikit nyalain orang, dikit-dikit bikin masalah di negara ini. Nah inilah yang harus kita benahi bersama-sama. Ada sinergi antara para ulama dan umara, pemerintah dengan para alim ulama bersinergi. Karena pemerintah berjalan sendiri juga ngomong ini membahayakan untuk kemaslahatan negara kita, apa segala macam. Mungkin ada yang dengar, mungkin ada yang tidak, Pak. Ulama jalan sendiri nyelonong begitu aja, nggak ada dukungan pemerintah juga bahaya juga. Oleh karena itu harus sinergi kita harus mengembalikan pemahaman Islam yang ada khususnya di Kabupaten Bekasi ini
kepada Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin, agar lahir generasi-generasi kemudian yang bisa terus melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kemudian kita sendiri terjebak, keluarga kita juga terjebak, apalagi masyarakat sekitar kita tidak terperhatikan, sehingga kemudian muncul dan menjamur dengan kuat paham-paham yang meresahkan tersebut. Akibatnya tugas kita sebagai orang NU tambah berat, karena salah satu tugas orang NU adalah senantiasa setia mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah salah satu tugas kita sebagai orang-orang atau pengikut Nahdlatul Ulama. Jadi bapak-bapak, para aparat, para pejabat pemerintahan, seandainya NU-nya masih hidup, insya Allah jangan takut, Pak. Ya. NU tetap bersama-sama bergandeng tangan kita pertahankan. Kita akan maju bersama dengan para aparat sekalian untuk membentengi negeri ini dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena itulah mudah-mudahan sinergi ini berjalan dengan baik. Jadi, atas kehadirannya di tempat kami, dan mudah-mudahan kita semuanya di kesempatan yang akan datang bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melanjutkan perjuangan dari guru-guru kita, khususnya para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan hari ini kita semua berbahagia dan seterusnya kita berbahagia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma fi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.